wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iid Agus Fadila. Saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan dan saya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Wiwi Fatmawati, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan dan saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Riris Rismawati, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai observer. Untuk kali ini kita akan memerankan demonstrasi konseptual Modul 2.3 proses coaching. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Begini Pak Iid, Ya. terkait coaching yang akan Bapak laksanakan, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dulu ke Bapak. Ya. Sebelum Bapak melakukan coaching, pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita, ya Pak? Ya, siap, Bu. Bagaimana khususnya Bapak ke coaching yang Bapak akan amati dan Bapak nilai sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak, ya? Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian nanti bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari Kucinya. Nah, jangan lupa nanti juga disesuaikan dengan prinsip Kuci, ya Pak. Prinsip Kuci maksudnya ya, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kunci kali ini? Yang pertama tentang kompetensi yang nanti akan saya kembangkan, ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu, Bu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin kepada yang Kuci tadi yang diobservasi? Pertanyaan atau kompetensi yang spesifik nanti yang akan saya kembangkan, ya tadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu, Bu. Kemudian terakhir ya Pak, Ya. Kira-kira indikator apa yang ingin Bapak kembangkan ya dalam proses coaching kali ini, Pak? Ya. Nanti saya akan melakukan kegiatan atau saya ingin coach saya itu menemukan solusi, Bu, dari permasalahan-permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu. Baik, bagus Pak. Demikian dulu ya Pak pertanyaan praobservasi kita kali ini. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya bisa berjalan lancar ya Pak. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya itu menjadi observer. Ya. Sama-sama ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik, hari ini pelaksanaan coachingnya. Oh ya Bu. Siapa yang mau jadi coachingnya? Untuk yang jadi coachingnya kebetulan dari sebelah sini Ibu Wiwi. Apakah sudah dihubungi Ibu Wiwinya? Sudah. Kebetulan ada di luar, sebentar lagi sudah masuk. Baik, kalau begitu silakan Bapak lakukan proses coaching, nanti saya
saya di sini sebagai observasi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak, Alhamdulillah. alhamdulillah Bu. Silakan duduk, Bu. Ya, makasih Pak. Baik, silakan Bapak melakukan proses cuci. Saya di sini akan mengobservasi. Bisa dimulai? Ya, Terima terima kasih. kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Gimana kabarnya nih? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Oh iya, Bu. Dengar saya dapat kabar nih ada hal yang mau disampaikan atau diceritakan gitu. Iya betul Pak. Saya ingin menyampaikan cerita kepada Bapak tentang keluh kesah Pak. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu nih, Bu. Mungkin 15 sampai 20 menit ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Ngomong-ngomong ini apa yang mau disampaikan? Jadi begini Pak, terkait dengan keadaan sekolah nih Pak. Oh iya. Saya perhatikan tahun ke tahun tidak ada perubahan, penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi gitu Pak. Padahal kita ketahui bersama ya Pak, dengan perkembangan zaman semakin canggih, teknologi juga semakin besar, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif. Oke, kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan dari rekan-rekan gitu ya, pembelajaran dari rekan-rekan guru ini yang digunakan kurang bervariatif gitu ya, Bu ya. Iya betul Pak, medianya ataupun metode pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama saja. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini yang ingin Ibu Wiwi dapatkan itu apa? Mungkin yang ingin saya dapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi tentang pembelajaran, itu mungkin Pak. Ya. Oke, jadi Ibu harapkan adanya perubahan ya. Jadi, nah, kira-kira perubahan apa nih yang akan Ibu inginkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya dengan menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti puisi yang sekarang sedang marak ya Pak, yang digunakan mungkin dengan membuat slide presentasi PowerPoint, juga itu sudah lebih baik daripada sebelumnya, dengan mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi supaya lebih bervariatif menurut Pak. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi model atau media yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya, dan itu berada di level 10 berarti. Nah, kira-kira di sekolah Ibu Wiwi sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih di level 5 Pak, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga kalaupun diadakan perubahan itu agak susah. Makanya saya ingin menjadi merubah level ke lebih tinggi. Sepertinya agak sulit juga, mungkin saat ini masih tetap di level 5 Pak. Oke, berarti di level 5 ya. Nah, di kondisi sekarang ini kan kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang tadi bisa lebih bervariatif gitu. Kira-kira di level berapa itu? Mungkin saya baru bisa menaikkan ke level 7
karena untuk ke level yang lebih tinggi dari itu memang agak sulit Pak, mengingat guru-gurunya kebanyakan dari senior, jadi mungkin dari level 5 saya baru bisa meningkatkan ke level 7 saja Pak. Jadi ada perubahan dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Nah kira-kira apa nih usaha yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya sih Pak, rencana apa dan tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin secara saya akan mengadakan semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara piece to piece, tapi dengan cara bergantian. Itu mungkin seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan gitu ya. Nah, kira-kira selain itu ada nggak nih strategi dari Wiwi atau yang mungkin pernah Wiwi terapkan dan bisakah nih teman-teman Wiwi itu nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba dengan nanti konsultasi dengan kepala sekolah ya Pak, atau dengan lokasi kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Nah, berarti itu Bu udah tadi ingin merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah dari ketiganya ini kira-kira Bu Wiwin untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana dari ketiga itu? Sepertinya saya akan menggunakan metode mentoring dulu ya Pak, karena kalau mengadakan pelatihan ataupun workshop itu perlu persiapan yang matang, juga waktu yang begitu lama, dan saya juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang akan saya lakukan itu dan saya nyaman dilakukan oleh saya itu mengenai mentoring aja dulu Pak. Mentoring kegiatan. Ini mentoring ini kira-kira boleh memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa itu, atau ada cara lain nggak nanti yang akan diterapkan? Mungkin nanti saya akan minta bantuan teman guru di dalam yang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan dapat juga nanti saya minta bantuannya untuk melakukan kegiatan mentoring. Berarti Bu pengen melakukan mentoring ini dengan cara kerjasama atau kolaborasi ya dengan rekan-rekan kerja yang ada di sekolah gitu ya. Nah, kira-kira Ibu akan merealisasikannya kapan nih? Insya Allah mungkin secepatnya Pak, di minggu depan Insya Allah saya akan melakukan, akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, jadi bagaimana kali ini ya kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran pencerahan ya Pak, bagaimana cara saya untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidangnya serta di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah berarti ya Bu ya. Sekarang sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran tadi yang lebih
variatif yang akhirnya saya tunggu nanti kabar-kabarnya Ibu ya. Setelah melakukan mentoring, nanti saya ingin mendengar ini cerita-cerita lagi dari Dwi. Mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan dulu ya sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Dwi, impian Dwi untuk kegiatan mentoring, berkolaborasi dengan teman di sekolah itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak. Bapak hari ini sudah meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang akan saya rencanakan dan akan saya lakukan itu bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan yang positif di sekolah saya Pak. Ya, terima kasih banyak ya Bu, sama-sama. Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, pengen curhat, kalau mau langsung hubungi saya silakan Bu ya. Siap Pak. Semoga kita bisa ngobrol lagi nih, lagi enak kita ngobrol, dan kesempatannya mudah-mudahan masih bisa kita lakukan untuk ngobrol ya Bu ya. Jangan sungkan, pokoknya silakan saja ya Bu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, Mangga, Pak. sama-sama Ya, Pak. mangga Pak. Assalamualaikum. Bu Riz, Ya, Pak. nanti Bu Riz akan melakukan proses coaching ya, pelaksanaan coaching. Yang jadi coachingnya siapa? Yang jadi coachingnya apa Pak? Udah, nanti kita tunggu Pak Tomnya. Mudah-mudahan kegiatannya bisa langsung dengan baik ya. Udah dihubungi Pak Tomnya? Sudah, sebentar lagi mungkin dia akan. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kabar Pak? Alhamdulillah. Boleh sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak Toto? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, sekarang Pak Toto sudah ada ya Bu, untuk kegiatan nanti untuk kegiatan coaching silahkan bisa dimulai Bapak, dan saya sendiri nanti akan mengobservasi kegiatan yang dilakukan Ibu sebagai coach. Ini sebagai coach ya. Silakan Bu, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu alhamdulillah baik. Ibu sehat juga kan? Baik kan? Alhamdulillah. Oh iya Pak, dengar-dengar saya dapat kabar ada hal yang mau Bapak sampaikan atau ceritakan, begitu benar? Iya benar Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Sini apa itu? Apa yang akan Bapak sampaikan? Begini Bu, terkait dengan keadaan sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun ini tidak ada perubahan Bu. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Malah kan kita ketahui bersama itu bahwa perkembangan zaman ini semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar, tapi guru-guru di sekolahnya itu tidak mau mengikuti perubahan tersebut. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional, itu yang kurang berperan lah seperti itu. Oke, kalau bisa saya garis bawahi, berarti permasalahan Pak Toto ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ya Pak. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif gitu Pak. Iya seperti itu. Ini media model pembelajaran masih mulai yang lama tuh itu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin atau apa yang Pak Toto dapatkan dari percakapan kita sekarang? Dari percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran itu. Oke, jadi yang Bapak harapkan adanya perubahan ya Pak ya? Ya, gitu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin adanya perubahan,
misalnya dalam hal penyampaian metode atau model pembelajaran, media pembelajaran yang lebih kooperatif, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti puisi yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint, itu juga sudah terbaik kayaknya. Jangan hanya menggunakan ceramah tanpa adanya media apapun gitu ya. Jadi supaya lebih berkreatif seperti itu. Dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi atau media itu bisa dikatakan dalam kondisi yang ideal ya Pak. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih di level 5 Bu. Karena di sekolah kami itu banyak guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit nih. Mungkin saat ini masih level 5. Oke, di level 5 ya Pak. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah? Mungkin bisa ditingkatkan dari 5 ke 7 ya. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat gurunya ini kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ini ke level 7 agak mungkin bisa nih dilakukan gitu. Perubahan dari level 5 ke level 7 ya Pak ya? Ya. Kira-kira usaha apa nih Pak yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya masih memikirkan sih Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi ya bergantian lah seperti itu. Oke, berarti untuk mentoring nanti yang akan Bapak rencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya Pak. Kira-kira selain itu ada tidak nggak strategi yang Bapak terapkan? Bisakah dan teman-teman Bapak tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan Bu dengan kepala sekolah atau dengan lokasi kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan potensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti nanti Pak Toto sudah merencanakan ya Pak ya tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop. Nah dari ketiganya ini kira-kira Bapak untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya mentoring ya, karena kalau pelatihan workshop itu perlu persiapan yang sangat matang. Terus waktu juga tidak sebentar kalau workshop. Kemudian biaya juga harus ya lumayan besar budget yang harus dikeluarkan, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, mentoring ya Kak. Kegiatan mentoring ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Mungkin saya bisa minta bantuan dengan rekan guru atau rekan sejawat dan memang ahli nih dalam bidang IT, dalam atau menggunakan media pembelajaran itu sudah berpraktik. Misalnya sekolah itu ada ide juga, nanti saya bisa minta bantuan Pak Tata mungkin Bu. Pak Tata kebetulan ahli dalam IT. Berarti nanti Pak Toto akan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak? Iya. Dengan rekan kerja Bapak tadi ya. Kira-kira kapan nih Bapak mau merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu. Mudah-mudahan minggu depan bisa
terrealisasi, kita akan coba berkoordinasi atau berkolaborasi dengan rekan sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke. Bagaimana hal ini ya Pak? Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang bisa Bapak dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, saya alhamdulillah mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan metode. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Pak, sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Akhirnya saya tunggu nanti ya Pak kabarnya setelah melakukan mentoring. Saya ingin mendengar cerita dari Bapak lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak. Semoga apa yang tadi Bapak rencanakan mentoring dan berkolaborasi dengan teman Bapak bisa berjalan dengan baik ya Pak. Iya, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat nih, bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak Toto, mungkin baik kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi sama Bapak bisa hubungi saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak. Izin. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Demikian demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.